فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami hormati dan muliakan, hafizakumullahu jami'ah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ngaji online Al-Busyra fi Manaqibis Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sekarang mungkin kita akan membaca tentang bagaimana sebenarnya, ini sebagai pembukaan saja ya, bagaimana sebenarnya peran Sayyidah Khadijah dalam perjuangan membela, mendukung, mensupport agama baginda Nabi sejak awal. Apa yang membuat Sayyidah Khadijah begitu tuh dijunjung tinggi, tidak hanya dari kalangan perempuan yang membanggakan Sayyidah Khadijah, tapi juga dari kalangan laki-laki tidak ada yang tidak acung jempol kepada beliau. Lalu apa perjuangan beliau di balik itu? Jejak langkahnya mendampingi baginda Nabi sampai mana? Bagaimana kisah-kisahnya? Mungkin kita akan baca sekilas saja karena ini semacam rangkuman, tidak detail penjelasan Sayyid Muhammad. Jadi kita akan baca sedikit-sedikit saja tentang itu. Sedikit singgungan lah, semacam singgungan saja. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah khusus ila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga khusus kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Demikian pula kepada pengarang kitab ini, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Semoga kita semua mendapat limpahan berkah dan limpahan doa-doa kebaikan dari orang-orang mulia ini. Dan semoga ini menjadi wasilah kita bisa disebut manusia yang menebar kebaikan di muka bumi ini. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi amin. Ila an qala qad kana laha radhiyallahu anha mawaqifu ma'a zawjiha mashkurah fala tudhkaru qissatul wahyi wal bi'atsati illa wa hiya ba'aha madhkurah wa sanadhkuru mas'alatal wahyi min awwaliha lina'rifa miqdara hadhihi sayyidati wa fadliha. Kata Sayyid Muhammad membuka perbincangan kali ini, qad kana laha radhiyallahu anha mawaqifu ma'a zawjiha mashkurah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sungguh memiliki posisi-posisi, tempat-tempat, derajat yang patut disyukuri. Dan itu, posisi dan derajat itu pastinya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a zawjiha fala tudhkaru qissatul wahyi wal bi'atsati illa wa hiya ma'aha madhkurah. Ini salah satunya. Di antaranya sehingga wajar ya, kisah wahyu dan kisah diutusnya baginda Nabi itu tidak mungkin disebut-sebut hingga saat ini oleh para ulama, oleh para sejarawan kita. Illa wahya ma'aha madhkurah, kecuali Sayyidah Khadijah pasti tampil dalam kisah itu. Ini adalah posisi-posisi, derajat-derajat yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang lain ya, selain oleh Sayyidah Khadijah. Karena memang posisinya sebagai istri itu yang membuat dia kuat, yang membuat Sayyidah Khadijah kuat ya. Tidak ada kita mendengar kisah wahyu, kisah diutusnya baginda Nabi, kecuali ada Sayyidah Khadijah di balik kisah itu. Wa sanadhkuru mas'alatal wahyi min awwaliha, kata Sayyid Muhammad di sini kami akan sebutkan cerita atau persoalan-persoalan tentang wahyu sejak awal. Lina arifa miqdara hadhihi sayyidah wa fadliha, agar kita tahu, agar kita mengerti bagaimana tingkat dan derajat Sayyidah Khadijah dan keutamaannya. Jadi sejak awal Sayyidah Khadijah sudah mendampingi, itu maksudnya. Sejak awal sampai akhir hayatnya. Sampai-sampai di akhir hayat Sayyidah Khadijah pun tetap berpesan kepada baginda Nabi, kalau saja tulang saya nanti masih berguna untuk perjuanganmu, maka gali kuburan itu. Jual tulang yang masih berguna menurutmu itu dan gunakan untuk perjuangan agama. Sampai pada detik itu ya kan. Pesan Sayyidah Khadijah, wasiat Sayyidah Khadijah sebelum beliau wafat. Jadi dari awal perjuangan baginda Nabi sampai akhir hayatnya pasti ada Sayyidah Khadijah di sana. Lalu bagaimana mungkin ada yang menandingi tingkat dan derajat beliau?
Itu akan disebutkan oleh Sayyid Muhammad. Dan insya Allah kita akan baca itu pelan-pelan. Fa'lam anna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwwati allati tafaddala biha alaihi maulahu. Ketahuilah olehmu bahwa pijakan pertama, yaitu berupa jejak kenabian yang dititi atau yang dipijak oleh baginda Nabi, di mana kenabian itu adalah sesuatu yang menjadi anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan-keistimewaan yang dialami, yang dilalui oleh baginda Nabi, keistimewaan sebagai nabi maksudnya, adalah annahu kana la yamurru bi syajaratin wala hajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Di antara keistimewaan jejak kenabian baginda Nabi awal-awal, bahwa tidak pernah sedikit pun, kata Sayyid Muhammad di sini menjelaskan, tidak pernah sedikit pun, tidak pernah sekalipun baginda Nabi lewat di mana di sana ada pepohonan, beliau juga di sana menginjak bebatuan, kerikil dan lain sebagainya, illa qala, kecuali pepohonan, batu, kerikil dan semua yang ada di sana saat itu pasti berkata, pasti berseru, assalamu alayka ya Rasulullah. Apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi ini bagus sekali. Di awal-awal saja keistimewaan kenabian baginda Nabi. Setiap kali lewat, di sana ada pepohonan, di sana juga ada apa? Batu, bebatuan, kerikil, apapun itu, pasti terdengar oleh baginda Nabi bahwa mereka itu mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Keselamatan atasmu, wahai utusan Allah. Salam sejahtera atasmu, untukmu, wahai utusan Allah. Setiap kali begitu. Jadi kira-kira kalau kita bertanya kemudian, mana kira-kira ini ya, saya tidak mengatakan ini pendapat saya, tapi kira-kira saja kalau kita lihat logika ini, cerita ini, kisah ini, seandainya saja dibandingkan, mana lebih mulia batu, bebatuan, pepohonan, kerikil di zaman baginda Nabi daripada umat hari ini. Kerikil, bebatuan yang diinjak baginda Nabi saat itu, tidak ada satupun yang tidak mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Pepohonan yang dimana Nabi berteduh di sana, bernaung di sana, atau hanya sekedar lewat, pasti berucap assalamu alayka ya Rasulullah. Kesejahteraan untukmu, wahai utusan Allah. Dibanding itu, bagaimana dengan manusia saat ini? Berapa kali kita bersolawat setiap hari? Lalu pertanyaannya, mana lebih mulia? Bebatuan di masa baginda Nabi, kerikil, bahkan pepohonan di masa baginda Nabi, dengan umatnya yang saat ini. Wa ghairu dzalika minal irhasatil lati ashharuha ar-ru'ya as-shadiqah. Dan masih banyak sekali al-irhasat atau ya apa itu, kebaikan-kebaikan, keanehan, sumber-sumber kebaikan, allati ashharuha ar-ru'ya as-shadiqah, di mana sumber-sumber kebaikan itu paling banyak, paling familiar adalah dari berupa ar-ru'ya as-shadiqah, berupa mimpi yang benar terjadi, mimpi yang benar-benar terjadi. Itu juga menjadi tanda-tanda keistimewaan kenabian baginda Nabi. Fakana sallallahu alaihi wasallam la yara ru'yan fi naumihi illa wa kanat la mahalata waqi'atun. Baginda Nabi itu fakana sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu la yara ru'yan fi naumihi, tidak pernah bermimpi dalam tidurnya, illa wa kanat, kecuali pasti mimpi itu la mahalata, tidak ada kemungkinan lain kecuali mimpi itu waqi'atun, pasti benar terjadi. Ini salah satu tandanya juga ya, salah satu keistimewaannya juga, bahwa ternyata mimpi baginda Nabi, tiap kali beliau bermimpi tidak pernah tidak terjadi, pasti terjadi. Jadi apapun yang dilihat oleh baginda Nabi dalam mimpi itu pasti terjadi. Wa habbaballahu ilaihi al-khalwata falam yakun syai'un ahabba ilaihi min an yakhluwa wahdahu. Wa habbaballahu ilaihi al-khalwata. Dan Allah ketika itu, saat awal-awal baginda Nabi diutus, saat awal-awal sekali baginda Nabi diutus menjadi Nabi, tiba-tiba saja baginda Nabi ini senang sekali yang namanya khalwat, yang namanya menyendiri. Beliau sangat senang menyendiri, entah kenapa. Falam yakun syai'un ahabba ilaihi min ayyakhluwa wahdahu. Bahkan tidak ada sesuatu yang paling baginda Nabi senangi. Ini kan aneh ya kan?
ketika Nabi sudah diutus menjadi Nabi dan akan diutus menjadi Rasul, akan menerima wahyu, menuju menerima wahyu pertama, tidak ada yang baginda Nabi senangi. Illa min ayyakhluwa wahdahu. Tidak ada yang baginda Nabi senangi selain berkhulwat sendiri, selain menyendiri. Fakana yujawiru min kulli sanatin syahron fi hira'in. Dan baginda Nabi menyisihkan diri atau bermujawaroh di Gua Hiro. Dia pergi ke Gua Hiro. Min kulli sanatin syahron. Di setiap 1 tahun, 1 bulan. Beliau menyisihkan diri, meluangkan waktu untuk di Gua Hiro. Berkhulwat di Gua Hiro. Dalam 1 tahun, beliau menyisakan waktu 1 bulan. Entah kenapa, baginda Nabi tiba-tiba diberi kesenangan itu. Rasa cinta itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba senang sekali menyendiri. Tidak senang bergelut di dunia orang pada umumnya yang sedang membahas ini, membincang itu, gosip ini, apalagi gosip ini, gosip itu, gibah ini, gibah itu, ya tidak mungkin, ya kan. Baginda Nabi tiba-tiba senang sekali menyendiri. Mustaghilan bil ibadati wat tafakkuri fi malakutil ardi was samai. Beliau sangat mustaghil, menyibukkan diri, senang sekali menyibukkan diri bil ibadati, dengan ibadah, tafakkur fi malakutil ardi was samai, tentang alam semua ini, tentang alam malakutil ardi was sama, tentang malakut, alam-alam malakut, baik itu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Beliau bertafakur tentang itu, beliau beribadah. Kalau bahasa santri mungkin ya tirakat begitu ya. Bahasa santri mungkin tirakat. Wa kana idza kharaja ila hira'in tatakaffalu Khadijatu bi kulli hajatihi. Inilah peran Sayyidah Khadijah pertama-tama ya, Masya Allah. Wa kana idza kharaja ila hira'in. Baginda Nabi itu ketika keluar ke Gua Hiro, hendak keluar ke Gua Hiro, Sayyidah Khadijah sudah mulai tatakaffalu Khadijatu bi kulli hajatihi. Sayyidah Khadijah sudah mulai repot, sudah mulai sibuk dengan mempersiapkan bekal-bekal baginda Nabi untuk dibawa ke Gua Hiro. Makanan, apapun yang dibutuhkan baginda Nabi dipersiapkan oleh Khadijah. Dari situ peran Sayyidah Khadijah. Coba kita bayangkan. Peran Sayyidah Khadijah dari hal itu. Dari sekecil itu sampai akhir hayatnya. Siapa kira-kira yang mampu mendandingi derajat pangkat Sayyidah Khadijah? Sibuk Sayyidah Khadijah, perempuan tangguh sekali. Coba ditinggal oleh sang suami dalam 1 tahun 1 bulan. Dan itu kalau orang-orang zaman sekarang ditinggal 3 tahun itu biasa. Perempuan sekarang ditinggal 3 tahun itu memang biasa. Tapi mereka ditinggal kerja begitu kan. Ditinggal merantau ke Malaysia, ditinggal merantau ke Kalimantan misalkan, atau ditinggal merantau ke Bali misalkan, kemanapun, ke Saudi misalkan, ke Arab Saudi, mereka ditinggal merantau kemana-mana. Itu biasa, 3 tahun. Tapi apa yang membedakannya ya? Yang membedakannya, Sayyidah Khadijah ditinggal berkhulwat. Sementara perempuan saat ini, kenapa kok dia betah-betah saja? Mereka ditinggal cari uang. Mereka tetap dapat transferan, begitu kan? Mereka tetap dapat uang. Mereka tetap dapat, rekeningnya selalu penuh. Sementara Sayyidah Khadijah mana? Tidak ada. 1 bulan itu tidak ada pemasukan lah, kira-kira begitu. Walaupun Sayyidah Khadijah sendiri sudah dengan kekayaannya tidak butuh itu. Tapi bahwa tentang ini, Sayyidah Khadijah ditinggal tidak dalam kepentingan nafkah, tidak dalam seperti... Jadi kita tidak bisa bayangkan gitu maksudnya. Maksud saya itu tidak bisa kita bayangkan. Perempuan sekarang kan 3 tahun, 5 tahun hilang suaminya, ditinggal merantau biasa saja gitu. Jauh berbeda pangkatnya, jauh berbeda. Mungkin kalau sekarang kita bisa bandingkan dengan begini. Setelah menikah, ditinggal mondok sama suaminya misalkan. Nah, jadi bagaimana begitu? Dia ditinggal mondok sama suami. Di pondok ya jelas tidak kerja, jelas kerjaannya belajar, nggak nyari uang, nggak dapat uang, bahkan membutuhkan uang gitu. Siapa yang tahan? Siapa yang sanggup? Baru nikah langsung ditinggal mondok. Wah, siapa yang tahan seperti itu? Itu masih sekadarnya saja. Sayyidah Khadijah tidak hanya tangguh saat ditinggal baginda Nabi, tapi juga mensupport dari segala kebutuhannya
Kalau seandainya sekarang yuk transfernya lancar begitu. Dulu kan dalam urusan apa? Sandang pangan baginda Nabi sudah dipersiapkan semua. Sejak itu ya peran Sayyidah Khadijah. Wa tuhaqqiqu lahu kafata raghobatihi, dan Sayyidah Khadijah berusaha memperoleh atau berusaha menyajikan lahu untuk baginda Nabi kafata raghobatihi, seluruh yang diinginkan baginda Nabi. Wa tuhayyi'u lahu at-ta'ama wasyaraba. Sayyidah Khadijah mempersiapkan makanan dan minuman untuk baginda Nabi. Wa tuyassiru lahu ma tastati'u minal asbabi. Sayyidah Khadijah itu berusaha mempermudah, berusaha memperlancar apapun yang bisa membuat misi baginda Nabi lancar, dan itu semampu Sayyidah Khadijah. Semampu Sayyidah Khadijah. Segala al-asbab ya, minal asbab, segala media-media atau segala perantara yang bisa membuat baginda Nabi lancar dalam misi kholwat, misi tafakkur, misi ibadahnya dalam kesendirian beliau yang sedang larut di lautan tauhid baginda Nabi. Itu berusaha dipersiapkan semua. Fayanqati'u limaksudihi wa yuqbilu ala ma'budihi wa huwa murtahul bali min kullil muta'alliqati wal ashghali. Sehingga baginda Nabi fayanqati'u limaksudihi, sehingga baginda Nabi itu bisa segera mendapatkan apa yang ia mau, apa yang beliau tuju, segera bisa mendapatkan apa yang beliau tuju. Wa yuqbilu ala ma'budihi. Jadi maksudnya baginda Nabi itu berhasil lepas dari segala sesuatu yang bisa mencegah ia untuk mencapai tujuannya ya. Jadi beliau berhasil melepas segala hal tentang, sebut saja dalam tanda kutip, duniawi ini, sehingga dengan itu beliau bisa sampai kepada tujuan beliau. Wa yuqbilu ala ma'budihi, dan beliau langsung masuk utuh kepada ma'budnya, langsung masuk secara utuh kepada, tenggelam kepada ma'budnya, zat yang ia sembah. Wa huwa murtahul bali, dan baginda Nabi saat itu murtahul bali, orang yang dengan jiwa dan pikiran yang sangat tenang. Min kullil muta'alliqati, tenang atau terlepas, min kullil muta'alliqati wal ashghali, dari setiap, ya ini penjelasan yang tadi, terlepas dari setiap muta'alliqat, hal-hal yang berkaitan, hal-hal yang bisa menjadi penghalang, dan kesibukan-kesibukan duniawi yang bisa menghambat perjalanan spiritual baginda Nabi. Fa idza talat ghaibatuhu 'alaiha tarakat kullama ladaiha wa kharajat tatalammasuhu fi makanihi alladhi ta'awwada adh-dhahaba ilaihi. Fa idza talat ghaibatuhu 'alaiha, ya namanya 1 bulan pergi meninggalkan rumah ya, baginda Nabi dalam setahun 1 bulan pergi meninggalkan rumah. Ketika sudah dirasa lama oleh Sayyidah Khadijah, baginda Nabi kok lama sekali, kemana? Apa yang dia lakukan ya kan? Sedang bagaimana kondisinya? Kekhawatiran segala bentuk kerisauan tumpah seketika juga. Ketika sudah lama kiranya baginda Nabi tidak ada kabar, fa idza talat ghaibatuhu 'alaiha, lama tidak kembali, tarokat kullama ladaiha, Sayyidah Khadijah langsung meninggalkan segala apa yang ada di sampingnya. Jadi seandainya sedang ngurus bisnis, segera ditinggalkan ketika sudah sampai pada pikiran itu, ketika hatinya sudah sampai kepada kondisi baginda Nabi. Sekarang beliau sedang ngapain? Apa kebutuhannya? Bagaimana kondisinya? Bahaya atau tidak? Selamat atau tidak? Begitu. Ketika sampai pada titik hati yang seperti itu, apapun yang dikerjakan Khadijah langsung ditinggalkan seketika juga. Wa kharajat tatalammasuhu fi makanihi alladhi ta'awwada dhahaba ilaihi. Langsung Sayyidah Khadijah keluar, tatalammasuhu, berusaha mencari baginda Nabi. Fi makanihi alladhi ta'awwada dhahaba ilaihi, di tempat di mana baginda Nabi terbiasa ada di sana. Jadi di mana ya tempat baginda Nabi kalau kadung keluar berkholwat, kemana biasanya? Langsung dicari ke sana oleh Sayyidah Khadijah. Jadi tidak diantar ya, tidak diantar. Seandainya baginda Nabi berangkat saat ini, hanya dipersiapkan saja, dan baginda Nabi berangkat kemana beliau nyaman, dirasa enak, kondisi, situasi, udara dan lain sebagainya nyaman rasanya, ya di sana beliau berkholwat. Dan biasanya di Gua Hiro. Tidak diantar sama Sayyidah Khadijah sampai ke sana, tidak. Yang penting dipersiapkan kebutuhannya. Wa qalbuha yakhfiqu min syiddati khaufiha alaihi. Dan tentunya sebagai seorang istri yang punya hati
yang sangat mendalam kepada baginda Nabi. Sangat mendalam. Tentu qalbuha, hati Sayyidah Khadijah yang dirundung kegelisahan tadi, yakhfiku min syiddati khaufiha alaihi, berdegup kencang. Karena apa? Ya min syiddati khaufiha, karena saking khawatirnya kepada baginda Nabi. Hatta idza ra'athu mustaghriqan fi wahdatihi munjami'an ala fikratihi raja'at wa lam tukallimhu. Masya Allah, tangguh sekali ya. Hatta idza ra'athu mustaghriqan fi wahdatihi, berdegup kencang hati Sayyidah Khadijah tadi sambil mencari di mana baginda Nabi. Ketika ketemu, dilihat oleh Sayyidah Khadijah, oh ternyata kalau di Gua Hira misalkan, baginda Nabi dilihat oleh Sayyidah Khadijah sedang mustaghriqan fi wahdatihi, sedang larut, tenggelam dalam tauhidnya, tenggelam dalam tauhid, dalam pengesaan Tuhannya, ya kan? Larut dalam mengesahkan Tuhannya, khusyuk sekali begitu. Munjami'an ala fikratihi, dia sedang menyatu utuh dengan tafakurnya, dengan tafakur baginda Nabi tentang segala kekuasaan Tuhannya. Ketika dilihat nyaman sekali bertafakur, dilihat selamat sehat, tidak ada hal-hal bahaya yang menghampiri baginda Nabi, raja'at wa lam tukallimhu, legalah hati Khadijah. Dia tidak mengganggu, ini pentingnya ya. Jadi Sayyidah Khadijah tidak sedikit pun mengambil porsi, walaupun tidak berniat mengganggu sih, dalam tanda kutip, tidak sedikit pun mengambil porsi untuk mengganggu baginda Nabi, walaupun tidak berniat mengganggu ya, mengganggu dalam tanda kutip. Artinya ya sebagai seorang istri beliau rindulah bertanya kepada baginda Nabi bagaimana kabarnya, sehatkah saat ini, apa yang dibutuhkan. Rindu untuk bertanya seperti itu. Tapi tidak sedikit pun kerinduan itu disalurkan dengan cara bertanya, dengan cara ini itu. Ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah. Dia merasa itu lebih penting saat ini bagi sang suami. Larut dalam tauhid, larut dalam tafakur, itu lebih penting bagi sang suami saat ini. Dia rela menahan jiwanya, memendam rasanya, memendam kerinduan itu dalam-dalam. Tidak bertanya saat ini. Dan Sayyidah Khadijah langsung pulang dan merasa lega ketika melihat baginda Nabi selamat. Jadi tidak kemudian perempuan tangguh itu sedikit-sedikit langsung marah atau sedikit-sedikit langsung ngambek hanya gara-gara tidak ditanya kabar, atau hanya gara-gara misalkan anggap saja sang suami sedang sibuk, ya yang tangguh tidak ngambek gara-gara itu, ya kan? Saling pengertian. Begitupun juga sang suami, kalau istrinya kerja, istrinya sedang sibuk di dunia kerja, kantoran ataupun apa saja, dia tidak kemudian cengeng, ngambek dengan segala alasan, buat-buat persoalan, memperbesar masalah ya. Tidak kemudian ya harus sama-sama saling mengerti. Yang penting dalam dunia kesibukan mencari sesuatu yang sudah jelas baiknya misalkan. Coba kita teladani Sayyidah Khadijah, baik laki-laki maupun perempuan. Tergantung kita menyesuaikan kondisi ya. Tergantung kita menyesuaikan posisi. Yang jelas spirit dari ini semua, bahwa ketangguhan itu walaupun ini bukan standarisasi, tapi kalau kita lihat Sayyidah Khadijah, bahwa ketangguhan itu tidak berarti, atau kasih sayang, rasa cinta itu bukan berarti harus dimomong terus, bukan berarti harus diberi kabar terus, dan lain sebagainya. Cukup bahkan Sayyidah Khadijah di sini cukup dengan melihat baginda Nabi sedang khusyuk dalam misinya saat ini yang sangat luhur, dan itu selamat, itu cukup mengobati rindu. Jadi saling menyesuaikan ya. Teori kesalingan pun berlaku di sini ya. Berlaku di sini. Li alla taqta'a an khulwatihi, apa tujuan Sayyidah Khadijah? Tidak bertanya kepada baginda Nabi apakah sudah ini, sudah itu, butuh apa, butuh ini, butuh itu. Tidak bertanya apa tujuan Sayyidah Khadijah. Li alla taqta'ahu an khulwatihi, agar Sayyidah Khadijah tidak memutus kholwat baginda Nabi. Beliau tidak mau baginda Nabi sampai memutus kholwat. Tidak tega rasanya mengganggu kholwat baginda Nabi yang sedang mesra dengan Tuhannya, diganggu hanya dengan luapan kerinduan dan simpati sebagai seorang istri. Sekali lagi, walaupun saya tidak mengatakan bahwa yang tidak tangguh itu ya harus ini, harus tidak ya. Tapi yang tangguh itu, kalau mencontoh Sayyidah Khadijah, saling memahami. Spirit yang kita dapatkan sekali lagi saling memahami. Yang penting tidak dalam ranah-ranah yang tidak benar begitu kan. Misinya jelas, baik. Watabaqo muntaziratan mau'ida audatihi.
Spirit ketangguhan di sini ya saling mendukung ya. Sekali lagi spirit ketangguhan di sini saling mendukung. Sang suami kerja ini atau punya misi ini didukung, disupport ya. Sang istri juga punya misi ini, punya kerja ini didukung, disupport. Wa tabqa muntaziratan mau'ida audatihi, dan Sayyidah Khadijah tetap setia menunggu mau'ida audatihi, waktu kembali baginda Nabi. Kapan waktu kembali baginda Nabi? Sayyidah setia sekali menunggu. Lita'mala jahidatan ala izalati wahsyatihi, agar segera tujuannya beliau menunggu, antusias menunggu, semangat atau bertahan untuk menunggu. Lita'mala jahidatan ala izalati wahsyatihi, agar segera melakukan apa saja dalam bersungguh-sungguh ya, jahidatan, agar segera dalam melakukan apa saja untuk menghilangkan ratapan sedih baginda Nabi. Jadi ditunggu itu maksudnya apapun yang dirasakan baginda Nabi nanti sepulang dari kholwatnya ini, baik sedih ataupun suka, duka maupun bahagia maupun duka, nestapa, Sayyidah Khadijah siap untuk menghilangkan kesedihan itu. Nah, itu yang ditunggu oleh Sayyidah Khadijah ya. Ditunggu, beliau standby untuk menghilangkan, siap menghilangkan kesedihan baginda Nabi. Wa idkhalis sururi ila qalbihi, dan siap untuk memasukkan kebahagiaan ila qalbihi, di hati baginda Nabi. Wa sa'adati ila nafsihi, dan kesejahteraan ila nafsihi, kepada jiwa Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kanat Khadijah radhiyallahu anha shadiqatal firasati. Sayyidah Khadijah itu punya firasat yang sangat tajam sekali. Benar firasatnya, tepat sekali kalau beliau berfirasat. Shaibatan nazari, Sayyidah Khadijah itu punya nalar, punya pandangan yang selalu benar ya kan. Jadi dia cerdas. Sofiatal fikrati, jernih pikirannya. Wa kanat ala siqatin min anna rajulan ka zawjiha sayyidina Muhammadinil amin yahmilu hadhihi ruhal aliyata wan nafsas samiyah. Dan Sayyidah Khadijah itu berada dalam ala siqatin, berada dalam kepercayaan yang sangat dalam, min anna rajulan ka zawjiha sayyidina Muhammadinil amin, bahwa seorang laki-laki sekelas atau seperti baginda Nabi Muhammad yang digelari Al-Amin itu, Sayyidah Khadijah punya firasat, punya pemikiran bahwa laki-laki punya kepercayaan yang dalam bahwa laki-laki seperti suami saya ini, seperti suaminya itu, yahmilu hadhir ruhal aliyata wan nafsas samiyah. Dia punya firasat, punya keyakinan bahwa laki-laki yang digelari Al-Amin ini, yang sekarang menjadi suaminya, pasti di kemudian hari mampu memikul satu saat ini ya, bukan nanti. Dia saat ini dia pasti sedang menyimpan, sedang membawa jiwa atau ruh yang sangat luhur. Dia pasti punya jiwa yang sangat luhur. Dia pasti punya hati yang samiyah, yang ya luhur. As-samiyah al-aliyah, ya kita terjemahkan luhur semua. Dia punya keyakinan itu. Sayyidah Khadijah punya keyakinan bahwa suaminya ini pasti punya jiwa yang luhur. Saat ini sedang mengemban jiwa yang sangat luhur sekali. Ada misi-misi yang besar di balik itu. Wal fadailal lati ma'arafatha Quraisyun bi asriha, dan keutamaan pasti juga menyimpan keutamaan-keutamaan ma'arafatha Quraisyun bi asriha, yang tidak diketahui oleh orang Quraisy secara yang semuanya belum tentu diketahui oleh orang Quraisy ya kan. Jadi baginda Nabi pasti punya kemuliaan, pikiran Sayyidah Khadijah, baginda Nabi pasti punya kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang itu tidak diketahui semua oleh orang-orang Quraisy ini. Yudofu ila ma naqalahu ilaiha abduha, ditambah lagi dengan kabar berita tentang baginda Nabi yang dinukil atau yang dibawakan oleh Sayyidina Maisarah, abduha, hamba saya atau pembantu Sayyidah Khadijah. Mimma sabaqa dzikruhu, yang sudah kita jelaskan kemarin, apa cerita Sayyidina Maisarah melihat keistimewaan baginda Nabi. Ditambah dengan itu Sayyidah Khadijah semakin yakin ini pasti punya misi, punya jiwa ya kan, yang luhur-luhur. Wa taqaddama nashruhu, dan telah lalu kita jelaskan, sudah selesai kita jelaskan keterangan-keterangan tentang keistimewaan baginda Nabi. Kanat ala siqatin min annahu sayakunu lahu sya'nun azimun. Sayyidah Khadijah juga punya firasat yang dalam, punya keyakinan bahwa nanti baginda Nabi pasti punya lahu sya'nun azimun, pasti punya derajat yang tinggi. Yatahaddatsu anhu al-musafiru wal muqimu, yang akan diceritakan dari mulut ke telinga,
tentang baginda Nabi, baik oleh orang-orang yang ada di sana, yang ada di sekitar Mekah, Madinah, tempat baginda Nabi di sana misalkan, maupun oleh orang-orang jauh yang sedang bermusafir. Satu demi satu akan bercerita bahwa di sana ada orang bernama ini, dia sangat mulia. Ada orang bernama ini, dia membawa agama yang sangat bagus. Nah, itu dari mulut ke telinga, itu sudah diyakini oleh Sayyidah Khadijah jauh sebelum baginda Nabi diangkat menjadi Rasul. Tajam sekali firasatnya. Wasayuhditsu fit tarihi amron. Dan Sayyidah Khadijah punya keyakinan bahwa baginda Nabi sayuhdisu akan menciptakan fit tarihi amron, akan menciptakan satu hal baru, satu hal besar dalam sejarah. Sayyidah Khadijah pasti yakin, punya keyakinan bahwa baginda Nabi pasti akan menciptakan hal besar dalam sejarah ini. Nah, itu yang diyakini Sayyidah Khadijah. Dan ternyata benar. Tahtazulahud dunya ujuban watihan wa fakhron, di mana untuk misi-misi itu, untuk misi-misi baginda Nabi itu, dunia pasti akan bertakjub, berdegup kencang, dan bangga. Dunia ini akan gempar semuanya. Dunia akan membicarakan itu. Penelitian di mana-mana akan berbicara bahwa baginda Nabi lah orang nomor satu di dunia ini, dengan misinya yang sangat luhur, membawa agama yang penuh kasih sayang. Tapi sayang ya, agama yang penuh kasih sayang itu ternodai oleh egoisme umatnya sendiri. Fama ajalla aina hasodiqatal hanunata. Sungguh agung sekali di pribadi Sayyidah Khadijah, as-sodiqatal hanunah, yang jujur lagi penuh kasih sayang. Allati tar'ahu fi hubbin wa tubashiru syu'unahu, di mana Sayyidah Khadijah menjaga baginda Nabi. Tar'ahu, allati tar'ahu, di mana Sayyidah Khadijah terus menjaga baginda Nabi dalam cintanya. Wa tubashiru syu'unahu, dan bersentuhan langsung, tubashiru syu'unahu, dan yang tampil langsung menangani segala urusan-urusan baginda Nabi. Dialah Sayyidah Khadijah. Wa ma'azama qalbahal atufa alladhi yuzawwiduhu birriayah, dan begitu mulia, begitu tinggi hati Sayyidah Khadijah, begitu tangguh hati Sayyidah Khadijah yang penuh kasih sayang itu. Alladhi yuzawwiduhu birriayah, yang terus membekali baginda Nabi, yang mana hati itu terus membekali baginda Nabi dengan apa? Birriayah, dengan penjagaan. Jadi hati Sayyidah Khadijah yang tangguh dan penuh kasih sayang itu terus menjadi bekal, membekali atau mensupport baginda Nabi dengan riayah, dengan penjagaan Sayyidah Khadijah. Wa yakhfiku lahu farihan muntaziran yaumahu alladhi tunsabu lahu fihi ar-rayah. Tentu hati Sayyidah Khadijah, hatinya yang begitu tulus, hatinya yang begitu pengasih penyayang itu berdegup hari demi hari, seiring tersibak waktu, seiring tersibak zaman. Hati itu terus berdegup, berpikir, saat memikirkan bagaimana nanti ajaran agama atau dakwah baginda Nabi ke depannya, itu terus berdegup kencang. Berdegup kencang bukan khawatir itu tidak akan sukses. Berdegup kencang, farihan, dalam kondisi bahagia. Jadi seolah-olah Sayyidah Khadijah sudah melihat cahaya kesuksesan baginda Nabi yang begitu terang. Dan hatinya berdegup bahagia. Bagaimana nanti kira-kira realitas yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya, alam raya ini dalam menyambut kesuksesan baginda Nabi, ya kan? Berdegup kencang hati itu, muntaziron yaumahul ladzi tunsabu lahu fihi ar-rayah, dalam saat berdegup kencang saat menunggu hari di mana panji-panji kebenaran yang disebar, yang ditancapkan oleh baginda Nabi nanti ditegakkan oleh semua umat. Wa yunsharu lahu marsumu daril wilayah, dan di mana aturan-aturan, perundang-undangan, aturan hidup, tata kelola atau tata atur kehidupan ini akan tersebar kemana-mana, akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi bagaimana gelap jahiliyah dulu, kemudian datang cahaya yang begitu terang dari baginda Nabi, di mana semrawut kehidupan jahiliyah dulu, tidak ada yang mengenal istri sendiri, tidak ada yang mengenal istri orang, nyaris ya. Karena zaman jahiliyah dulu semuanya bisa ditukar, ya kan, istri aja bisa saling pinjam. Gelap jahiliyah, semrawut hidup jahiliyah yang seperti itu ditata aturkan, ditata sangat rapi oleh baginda Nabi dengan agama yang dibawanya. Dan itu yang membuat Siti Khadijah terus berdegup kencang hari demi harinya, bagaimana nanti saya akan melihat kesuksesan ini, gitu. Masya Allah. Semoga kita selalu mendapat doa baginda Nabi,
dan Sayyidah Khadijah. Siapa tahu beliau sedang menyaksikan kajian kita malam ini. Semoga itu seiring dengan rahmat dan kasih sayang, ridho Allah terutama, seiring dengan kasih sayang mereka berdua. Wa marratil ayyamu ala hadan nizami wallahu a'lam bis-shawab bi syafaati Rasulillah wa barakati auliyaillah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan keluarga Lingkar Ngaji Lesehan dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku kedua dari penulis Fajar Sulaiman, karena pada part sebelumnya kita sudah mereview buku pertamanya yang berjudul Ikhlas Paling Serius, dan buku keduanya sekarang ini adalah Sabar Paling Dalam. Nah, ketebalan buku ini 187 halaman, dan buku ini sangat cocok untuk kita mengaca pada diri kita sendiri, dan mungkin setiap kita baca dari masing-masing quotes itu dapat membuat kita merenungkan dan introspeksi terhadap diri sendiri, bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah, bersabar, karena sabar adalah seni menjalani hidup yang tidak mudah. Jadi di dalam sabar kita ada kekuatan terhebat untuk menghadapi segala rintangan yang membentang, dan kita pasti bisa untuk bersabar kalau kita mau. Mungkin saat ini titik terendah dalam hidup kita sampai lelah, sedih, dan kecewa menjadi sahabat kita akhir-akhir ini. Rasanya melangkah pada keputusan lebih dekat dibanding harus melanjutkan perjuangan yang terasa jauh. Hidup seolah memecut dan melucuti diri kita dalam tuntunan yang lebih dari apa yang sanggup kita berikan. Tapi tidak apa-apa, percayalah suatu saat kita akan menertawakan apa yang telah kita lalui hari ini. Kita akan mampu melaluinya, lalu berterima kasih pada dunia bahwa kesulitan di hari kemarin telah membentuk kita menjadi seseorang yang lebih kuat, menuntun kita untuk membuka pintu kebahagiaan yang hakiki. Tangis kita hari ini adalah doa untuk mengabulkan harapan. Begitulah yang tertulis di dalam cover bagian akhir buku ini. Untuk buku kali ini tidak hanya quotes dan ilustrasi saja, tapi ada tambahan kisah yang menurut saya sangat menarik dan menyentuh hati. Bagaimana komunikasi antara anak dengan orang tua, bagaimana anak mengeluhkan masalahnya kepada orang tua, dan pesannya adalah, "Nak, tidak ada ujian kecuali datang untuk menguatkan. Ibu yakin kamu mampu dan bisa melalui semua ini. Tugasmu sekarang hanya berprasangka baik sama Tuhan dan menjalani kehidupan ini dengan ikhlas dan sabar." Jadi si ibu memberikan contoh bahwa Tuhan yang memberikan cobaan kepada kita karena beliau percaya bahwa kita mampu melewati semuanya. Sama seperti seorang ibu yang meminta bantuan atau menyuruh anaknya untuk melakukan ini itu, meminta bantuan ini itu, karena beliau tahu kita mampu untuk melakukannya. Mungkin ini saja review buku pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang kalau sudah dalam keluarga itu sudah tidak ada pasalnya. Adanya tiri dan kandung itu hanya sedang ingin membedakan biar tidak campur, bagaimana runut nasabnya biar tidak campur. Tapi untuk keseharian jangan bercerita. Kalau kita bercerita, ya anak saya yang itu, begitu kan. Kalau orang sudah paham semua, ya ngapain harus disebut-sebut anak tiri saya itu, begitu. Anak saya yang itu, atau bapak saya, ini teladan.